Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinto, NIM 2151256. Saya dari kelas S2 ingin menjelaskan tentang definisi metode pengawasan. Dalam manajemen, pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional di dalam sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan daripada organisasi tersebut. Kemudian metode pengawasan yang pertama inspektif, yakni suatu sistem pemeriksaan setempat berguna untuk mengetahui secara langsung keadaan sebenarnya mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua verifikatif, ialah sebuah sistem pengawasan secara pemeriksaan, biasanya menyangkut bidang keuangan dan material. Kemudian jenis-jenis pengawasan. Adapun jenis-jenis pengawasan yang diantaranya yaitu pengawasan internal. Nah, pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi lembaga yang bersangkutan. Seperti contoh, pengawasan internal ini itu dilaksanakan langsung oleh atasan untuk memantau jalannya aktivitas suatu perusahaan. Apakah jalannya suatu perusahaan sudah benar-benar sesuai apa yang telah dicapai daripada mufakat di dalam sebuah organisasi. Kemudian pengawasan internal. Pengawasan internal merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi lembaga yang diawasi. Seperti contoh, pengawasan eksternal ini itu adalah bentuk daripada seorang pengusaha untuk membayar kepada akuntan publik untuk memeriksa segala aktivitas dan juga segala transaksi-transaksi yang ada di luar suatu organisasi. Kemudian di dalam pengawasan eksternal ini terbagi ada dua pengawasan. Yang pertama, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya pengawasan ataupun di dalam pengawasan untuk menetapkan dan menentukan tentang pembayaran secara tunai tanpa melakukan kredit. Karena di dalam kredit mungkin ada kredit yang macet sehingga dapat merugikan di dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan represif, ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran di dalam suatu perusahaan yang telah ditentukan, lalu disampaikan laporannya kepada manajer. Pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif yaitu ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat ataupun laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Pengawasan kebenaran formil. Pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan
menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud serta tujuan pengeluaran. Metode pengawasan yang pertama adalah komparatif. Komparatif yaitu sistem pengawasan yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan rencana. Yang kedua, inspektif. Inspektif yakni suatu sistem pemeriksaan setempat berguna untuk mengetahui secara langsung keadaan sebenarnya mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang ketiga, verifikatif. Verifikatif ialah sebuah sistem pengawasan secara pemeriksaan, biasanya menyangkut bidang keuangan dan material. Yang keempat yaitu investigatif. Investigatif merupakan salah satu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan. Sekian, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.